Wow, luar biasa sombongnya politisi Gerindra menyebut Pak Mahfud orang gagal, tak perlu didengar. Ini belum 1 tahun berkuasa, partai yang berkuasa, tetapi Masya Allah sudah menunjukkan arogansi sombongnya luar biasa, seolah-olah tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Dengan arogansinya menyebut Mahfud MD orang gagal. Pak Mahfud orang gagal, tak perlu didengar, tak usah didengar. Ini kan luar biasa. Ini partai yang baru menjadi pemenang Pilpres, baru 1 tahun ya, belum 1 tahun, tapi sudah menunjukkan kecongkakannya, kesombongannya. Cobalah kita ini sebagai bangsa yang besar, kalau hanya partai politik selalu beradu dengan partai politik, nggak sempat ngurus rakyat. Rakyat itu hanya sebagai korban politik saja. Antara partai A dengan partai B saling singgung menyinggung, saling menjatuhkan. Kemudian tatkala mereka mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, mereka ngakunya sebagai wakil rakyat. Tetapi kenyataannya rakyat yang di desa-desa, di kampung-kampung itu merasa tidak memiliki wakil. Jadi kalau kita lihatlah rakyat yang paling kecil di bawah itu, kita tanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu merasa memiliki wakil? Ini kami sendiri Al-Fakir Tamalim sering mengisi pengajian bapak-bapak ibu-ibu di kampung-kampung, sehingga kami tahu paham persis. Orang kampung itu jarang sekali yang mengetahui tentang wakilnya. Bahkan orang kampung merasa tidak memiliki wakil rakyat sama sekali. Tidak memiliki wakil rakyat. Itulah kenyataan. Jangankan orang kampung, ya kami sendiri Al-Fakir Tamalim ini kan sering bergaul dengan para politisi pusat ya. Para politisi pusat ya, nggak usah kami buka lah kartunya. Well, politisi mana saja, baik itu DPRD tingkat 1, jangankan DPRD tingkat 2 ya, kita sudah terbiasa. Wong kami sendiri tuh merasa setelah pemilu selesai, kami sendiri tuh merasa nggak memiliki wakil rakyat, nggak ada rakyat wakil-wakilnya, ini nggak ada. Jadi seolah-olah para politisi itu hanya mewakili mereka sendiri-sendiri, mewakili partainya sendiri, seolah-olah ini geng-gengan. Geng-gengan ya, geng partai A, geng partai B, geng partai C. Bahkan di dalam satu partai saja terjadi banyak geng-gengan. Geng, ini satu partai, belum lagi antar partai. Ini arogansi semacam ini memang perlu adanya shock terapi. Dan para ulama-ulama yang sudah terbiasa menyendiri, berkholwah di pinggir-pinggir hutan, di tengah-tengah hutan, di dalam-dalam gua, di atas gunung. Masih banyak ulama di Indonesia yang alim alamah yang kerjaannya berkholwah. Berkholwah itu artinya menyendiri, menyepi. Dan ini sudah saatnya harus turun gunung semua ini, karena memang sudah carut marut para politikus di Indonesia ini nggak mewakili rakyat. Nah, kami sendiri setelah membuka channel YouTube Al-Mu'allim Center yang memberikan ijazah amalan, zikir dan doa untuk menarik rezeki, itu tiba-tiba bondong-bondong orang-orang datang ke rumah menyatakan punya hutang ini itu, rata-rata masalah ekonomi. Jadi ternyata setelah kami mengijazahkan zikir dan doa di dalam channel Al-Mu'allim Center itu, ternyata banyak sekali orang Indonesia ini yang mengeluhkan tentang kondisi perekonomian mereka. Tetapi aneh, tatkala kami Al-Fakir Tamalim sudah ikut cawe-cawe membahas masalah politik kekuasaan pemerintahan, orang-orang yang tadi minta ijazah tadi itu ini berubah, berbalik. Nggak usah Pak Kiai ikutan masalah politik, nggak usah. Nah, kalau para kiai, para ajengan, para ulama, para buya yang sudah terbiasa berkholwah, mengheningkan cipta untuk membersihkan lahir batin, melihat kondisi negara carut marut seperti ini, suruh diam saja nggak bisa. Kami Al-Fakir Tamalim bukan hanya belajar nahwu shoroh, bukan. Kita sudah mempelajari siasah berbagai macam siasah. Mulai dari siasah para nabi-nabi zaman dahulu, siasahnya para rasul, sampai siasah ketatanegaraan dari bangsa-bangsa manapun. Mulai dari bangsa Cina, kemudian bangsa India, kemudian bangsa Eropa, mulai Yunani, Romawi,
kemudian bangsa yang ada di Persia, sampai politik bangsa-bangsa Amerika yang modern. Kita mempelajari semua. Jadi jangan dianggap bahwa kiai itu ngertinya hanya kitab kuning gundul, itu ya kiai kampung. Yang jelas-jelas kiai yang memang cetek pemahamannya, sempit pengetahuannya. Jadi banyak sekali masih kiai-kiai yang memahami tentang seluk-beluk pemerintahan dan ketatanegaraan. Mana yang baik, mana yang buruk, sudah paham. Jadi kiai-kiai yang memahami tentang seluk-beluk ketatanegaraan kebangsaan di seluruh dunia ini banyak. Oleh sebab itulah jangan merasa paling pinter, bahwa menuduh kiai artinya hanya ngaji kata siapa. Karena kiai itu senantiasa mempelajari Quran hadis sehingga pikiran dan hatinya bersih. Pikiran dan hatinya bersih tatkala dia membaca sejarah dari bangsa lain, bangsa Eropa atau bangsa Amerika, cepat sekali menangkap. Cepat sekali menangkap karena ilmu itu aslinya dari Allah Jalla Jalaluhu. Oleh sebab itulah orang seperti Pak Habibur Rahman, politisi Gerindra, yang menyebut Pak Mahfud MD orang gagal tak perlu didengar, ini perlu dinasihati. Jangan begitu, jangan arogan. Yang namanya nasihat muncul dari manapun, tolonglah didengar dengan baik, ditanggapi dengan baik. Jangan langsung dihakimi, menjustis Pak Mahfud orang gagal, menjustis begini tuh enggak elok. Pak Mahfud orang gagal tak perlu didengar. Memang Pak Mahfud kemarin gagal saat menjadi calon wakil presiden, tapi enggak perlu diginikan. Masalah hukum Pak Mahfud lebih paham. Walaupun toh Pak Mahfud mengakui sendiri beliau hanya mendapatkan 5%. Tetapi Habibur Rahman ini dalam hal menjawab tidaklah layak seperti itu. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra, lahir di Metro Lampung pada 17 September 1974. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya. Periode tahun 2024-2029. Komisi 3 DPR RI membidangi hukum. Jadi Komisi 3 DPR RI membidangi hukum, HAM dan keamanan. Dan Habibur Rahman juga ketua fraksi Gerindra MPR RI. Tetapi tatkala menanggapi usulan atau kritikan dari orang lain, kemudian dijustis, orangnya gagal nggak perlu didengar, ini arogansi yang tidak perlu dicontoh dan tidak perlu diulang. Siapapun yang mengkritik, entah itu rakyat, entah itu pejabat, entah itu lawan, entah itu kawan, ya harus ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Jangan potong kompas seperti ini dengan menjustis orang seenaknya, kemudian ingin seolah-olah merasa paling benar sendiri. Oleh sebab itulah, mari kita benahi bangsa dan negara kita ini secara bersama-sama. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.